Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai medan vektor, medan gradien, divergensi, dan curl. Medan vektor biasanya digunakan untuk menunjukkan arah dalam suatu ruang. Sedangkan grad atau gradien, divergensi, dan curl merupakan aplikasi kalkulus vektor untuk aliran fluida, listrik, dan juga magnet. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu medan vektor. Definisinya yaitu misalkan D adalah himpunan R2 atau daerah bidang. Medan vektor pada R2 adalah sebuah fungsi f yang menghubungkan setiap titik x, y dalam D dengan sebuah vektor dua dimensi. Dengan fungsi komponennya dapat dituliskan f x, y sama dengan p x, y i ditambah q x, y z. Tentu saja selain di himpunan R2 juga ini bisa didefinisikan juga di himpunan R3 atau di vektor ruang 3. Maka kalau di ruang vektor 3 nanti fungsi komponennya itu, kalau di ruang R3 fungsi komponennya itu bisa dituliskan seperti ini, yaitu f x, y, z sama dengan p x, y, z i ditambah i x, y, z z ditambah r x, y, z k. Nah, ini untuk yang ruang 3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk menggambarkan definisi tadi, misalnya di sini kita akan membuat sebuah sketsa dari vektor di R2 dengan komponennya yaitu fx, y sama dengan negatif xi ditambah 2yz. Nah, jadi untuk menggambarkannya, karena ini di ruang dimensi 2, kita gambarkan di koordinat xy. Ini ada koordinatnya nih. Ini untuk koordinat x, ini untuk koordinat y-nya. Nah, cara menggambarkan seperti ini, yang pertama-tama kita cari dulu titik-titiknya. Jadi titik-titiknya diambil beberapa aja yang kira-kira bisa mewakili untuk nanti menggambarkan vektornya. Jadi tidak semua ya. Misal di sini saya ambil yang pertama yaitu titik untuk x, y-nya yaitu 0,1. Gitu ya. 0,1 nanti dimasukkan ke fungsi vektor yang ini nih. 0,1. Jadi kan kalau saya hitung lagi kan gini. F 0,1 sama dengan, jadi x-nya diganti sama 0 ya. 0i ditambah 2j gitu kan. Atau bisa ditulis titiknya itu 0,2 kan gitu ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita lihat ini titiknya kan 0,1. 0,1 kalau di sini kan di sini ya. Ini titik 0,1. Maaf. Di sini ya, 0,1 itu 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Sini ya. Nah, 0,1. Jadi ini untuk titik koordinat X-nya. Setelah itu kan kita masukkan ke fungsi vektornya, didapat titik 0,2. Berarti dari sini kita lihat di sini kan 0,2 dari titik ini. Kita tarik ke atas sepanjang 2. Jadi 0, 1, 2 gitu kan. Jadi di sini nanti vektornya itu.
tarik ke atas. Kenapa ditarik ke atas? Coba lihat di sini. Di sini kan 2J ya. 2 artinya positif. J-nya positif. Jadi kalau J-nya positif itu tariknya ke atas. Ini bukan bawah ya, atas. Jadi arahnya ke atas. Nah, supaya lebih paham kita lihat lagi titik yang lain. Misalnya titik yang X, Y. Titik maksudnya titik untuk titik 1,1 misalnya. 1,1 itu di mana? Ini ya, ini titik 1,1 di sini. Kasih tanda aja dulu di sini. Titik 1,1. Lalu masukkan ke fungsi vektornya, didapat titiknya itu negatif 1,2. Nah, di sini X-nya atau I-nya berarti negatif. Negatif itu arahnya ke kiri. Nah, ini nih. Gitu. Dan karena duanya positif ini, maka ke atas. Jadi arahnya itu ke kiri atas, ke sini nih. Nah, yang ini nih. Nah. Jadi ini yang vektor negatif 1,2 ke kiri atas. Nah, titik yang lainnya. Di sini negatif 1,1. Negatif 1,1 kan di sini ya. X-nya negatif 1, Y-nya 1. Ini kita kasih tanda di sini titiknya. Lalu hasil dari X, Y-nya atau dari vektornya itu 1,2. Berarti ke kanan atas. Karena I-nya positif ke kanan, J-nya positif. Berarti ke atas. Berarti ke arah kanan atas ke sini. Nah, ini ditarik. Jadi ini vektornya nih. Nah. Kita coba titik yang lainnya lagi. Misalnya di sini ada yang ini ya. Yang ini titik 1,0 ya. Ini misalnya titik 1,0. Ini belum kemasukan di sini ya. Enggak apa-apa. Ini titik 1,0. Gitu kan? Berarti di sini ya. Ini kurang ke sebelah sini. Nah, 1,0 kan kalau dimasukkan nanti arahnya itu jadi negatif I ya, 0 J ya. Jadi negatif I, 0. Karena negatif I ke kiri. Jadi dari sini kita tarik ke kiri. Nah, di sepanjang garis ini karena J-nya 0 ya. Yang negatif 1,0 juga sama. Ya. Mana lagi misalnya titiknya yang bawah nih, yang ini nih. Titik yang ini nih. Ini titik 1, negatif 1 ya. Nah, titik yang ini. 1, negatif 1. Berikan di sini ya. Kalau dimasukkan ke fungsinya menjadi negatif 1, negatif 2. Berarti I-nya negatif, J-nya pun negatif. Arahnya itu ke bawah ya, kiri bawah. Nah, jadi ke arah kiri dan ke bawah. Ini negatif 1, negatif 2. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Medan gradien. Definisinya medan gradien. Definisinya F, X, Y, Z terdefinisi dan diferensiabel, artinya bisa diturunkan pada tiap-tiap titik X, Y, Z di dalam suatu daerah tertentu. Maka gradien F-nya disimbolkan dengan ini nabla ya. Dibacanya nabla F. Didefinisikan oleh nabla F sama dengan parsial per parsial XI ditambah
Parsial per parsial YZ ditambah parsial per parsial ZK dikali dengan F sama dengan parsial F per parsial XI ditambah parsial F per parsial YZ ditambah parsial F per parsial ZK. Nah, jadi ini merupakan gradiennya atau grade. Disuka disingkat grade ya. Ini contoh. Contoh, tentukan grade F, nabla F dari fungsi vektor F sama dengan E pangkat 2X ditambah Y kuadrat ditambah Z. Nah, tadi kan rumusnya itu parsial F dibagi parsial XI ditambah parsial F per parsial YZ ditambah parsial F per parsial ZK. Maka di sini bisa ditulis parsial F-nya apa? Ditulis lagi E pangkat 2X ditambah Y kuadrat ditambah Z diturunkan terhadap X ya, atau parsial X-nya. Ini I ditambah parsial F itu E pangkat 2X ditambah Y kuadrat plus Z dibagi dengan parsial YZ ya, maaf, YZ ditambah ya. Nah, ditulis dulu seperti ini. Lalu kita selesaikan. Jadi untuk yang pertama, turunan parsial E pangkat 2X tambah Y kuadrat plus Z terhadap X. Jadi apa? Jadi kalau terhadap X, turunan parsial terhadap X, kita anggap variabel yang lain menjadi konstanta. Jadi ini kita lihat E pangkat 2X tambah Y kuadrat ditambah Z itu hasilnya jadi kan untuk menurunkannya ini atas, yang atas ini nih pangkatnya E ini diturunkan 2X tambah Y kuadrat ditambah Z turunannya jadi apa? Jadi 2 ya. Jadi 2 kan? Ini diturunkan terhadap X 2. Ini turunkan terhadap X 0, ini turunkan terhadap X 0. Jadi hasilnya 2 dikalikan dengan 2X tambah Y kuadrat ditambah Z. Itu. Kalau masih bingung, ingat-ingat lagi ya, kalau turunan E pangkat UX itu dulu ya, turunan biasanya yaitu jadi U aksen X kali U pangkat kali E pangkat UX gitu. Nah, ini diingat-ingat lagi ya. Dulu. Bedanya ini cuma ke parsial aja. Konsepnya sama sih seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang E pangkat 2X ditambah Y kuadrat tambah Z. Ini kita turunkan terhadap turunan parsial Y. Berarti yang lain dianggap konstanta. Ini konstanta. Jadi hasilnya apa? 2Y E pangkat 2X ditambah Y kuadrat ditambah Z K. Gitu. Maaf, bukan K ya. J, ini J ya. Ditambah dengan ini menjadi 1 kan ya. Ini Z diturunkan jadi 1. Sementara yang 2X sama Y kuadratnya konstanta kan jadi 0. Maka hasilnya jadi E pangkat 2X ditambah Y kuadrat ditambah Z K ya. Nah, jadi ini
Divergensi dan curl. Definisinya di sini jika f, x, y, z sama dengan pi ditambah qj ditambah rk pada R3 dan diferensiabel, artinya bisa diturunkan pada tiap-tiap titik x, y, z, maka A difergensi dari f yaitu nabla dot f sama dengan parsial per parsial xi ditambah parsial per parsial yz ditambah parsial per parsial zk dot pi ditambah qj ditambah rk. Jadi divergensi dari f yaitu sama dengan parsial p per parsial x ditambah parsial q per parsial y ditambah parsial r per parsial z. Itu divergensi. Untuk curl dari f yaitu nabla cross f, di mana parsial per parsial xi ditambah parsial per parsial yz ditambah parsial per parsial zk, parsial per parsial zk, cross pi ditambah qj ditambah rk, maka nanti didapat dengan cara seperti cara Sarus ya. Ini kalau diuraikan seperti cara Sarus. Dan nanti menghasilkan parsial R per parsial Y dikurangi parsial Q per parsial Z I ditambah parsial P per parsial Z dikurangi parsial R per parsial XJ ditambah parsial Q per parsial X dikurangi parsial P per parsial Y K. Nah, contohnya di sini ada fungsi vektor f sama dengan x kuadrat y dikurangi 2xzj ditambah 2yzk. Kita hitung atau kita cari div f-nya atau divergensi f dan curl f. Yang pertama untuk divergensi f ya. Ini bukan A. Untuk divergensi f. Ini bukan A ya, tapi f ya. Jadi nabla dot f. Maka divergensi dari f yaitu nabla dot f sama dengan parsial p per parsial x, parsial q per parsial y ditambah parsial r per parsial z. Nah, di sini p-nya itu kan yang ini ya. Ini p-nya x kuadrat y, lalu negatif 2xz-nya adalah q-nya, lalu 2yz-nya adalah r. Maka ini kita turunkan masing-masing terhadap, untuk yang P kan terhadap X. Di sini kan X kuadrat Y, diturunkan parsial terhadap X, isinya adalah 2XY. Lalu yang ini, negatif 2XZ, yang Q-nya ya, diturunkan terhadap Y. Karena di sini tidak ada variabel Y-nya, maka ini kan semua dianggap konstanta. Konstanta kalau diturunkan menjadi 0. Nah, maka turunan ini 0. Lalu ditambah yang parsial R terhadap Z. R itu kan ini 2YZ. 2YZ diturunkan terhadap Z. Isinya adalah 2Y. Jadi 2XY ditambah 0 ditambah 2Y. Karena 0 ya dibuang, jadi hasilnya 2XY ditambah 2Y. Untuk curl F, di mana nabla cross F, tadi rumusannya adalah curl F atau nabla cross F sama dengan parsial R per parsial Y dikurangi parsial Q terhadap parsial Z. Nah, kita masukkan dulu yang ini ya. Parsial R terhadap parsial Y. R tadi kan ini ya, 2 YZ, kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 2Z.
dikurangi ini parsial I terhadap parsial Z. I itu adalah negatif 2X Z diturunkan terhadap Z, maka hasilnya adalah negatif 2X. Ini I ya. Ditambah untuk yang J-nya parsial P dibagi dengan parsial Z. P itu kan X kuadrat Y. Kalau kita turunkan terhadap Z, karena di sini tidak ada variabel Z, maka ini konstanta. Keturunan konstanta adalah 0. Dikurangi parsial R terhadap X. Parsial R, atau untuk R-nya adalah 2YZ terhadap X. Berarti di sini juga sama, tidak ada variabel X-nya. Maka hasilnya adalah 0. Jadi 0 dikurangi 0J. Selanjutnya yang K-nya parsial Q terhadap X. Parsial Q itu untuk Q-nya adalah negatif 2XZ terhadap X berarti negatif 2Z. Dikurangi parsial P terhadap parsial Y. P-nya itu adalah X kuadrat Y. Diturunkan terhadap Y menjadi X kuadrat saja ya. Maka core F-nya itu adalah 2Z ditambah 2X, atau bisa ditulis juga 2X tambah 2Z, boleh seperti itu, ditambah 0Z ditambah negatif 2Z dikurangi X kuadrat K. Gitu ya. Atau mau disusun juga nggak apa-apa, menjadi 2X ditambah 2Z. Boleh kalau mau disusun seperti ini, ditambah 0Z ditambah negatif X kuadrat dikurangi 2Z K. Ini sih. Oke, saya rasa sekian saja untuk pembahasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.